Assalamualaikum Bang Andi dan untuk semua keluarga Bang Andi. Saya Adi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mau cerita tentang pengalaman saya Bang. Setelah saya pelajari dan amalkan apa yang ada di YouTube Abang tentang sadar Allah dalam kehidupan. Begini Bang, waktu itu saya duduk santai di kursi dan kaki saya selonjorkan ke atas meja. Tiba-tiba tanpa berpikir, saya menyadari kalau Allah terasa dekat dan melihat saya. Dan spontan kaki saya turunkan dan kembali duduk yang sopan atau normal. Karena perasaan saya itu tidak pantas di depan Allah. Dan bersamaan dengan itu ego saya terasa hilang dan perasaan dipenuhi rasa kasih sayang kepada semua yang ada di sekitar saya saat itu. Atau tidak ada rasa benci atau jengkel seperti sebelumnya. Saya mau tanyakan Bang, apakah itu contoh kalau saya sedang sadar Allah? Mohon pencerahannya Bang, mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Adi sudah berbagi pengalaman. Jadi apa yang Pak Adi alami itu adalah sudah benar ya. Itulah yang kita pelajari selama ini. Itulah yang akan kita raih selama ini. Jadi sadar Allah itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus teraplikasi dalam perbuatan. Harus teraplikasikan dalam sikap ya. Sehingga di situ akan mencerminkan adab yang berakhlak itu ketika kita mencapai sadar Allah. Jadi ini kita ulang-ulang nih. Ini udah kajian lama ini, sudah sering saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa diulang terus ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Karena di YouTube saya itu kan banyak juga yang baru bergabung, baru ketemu YouTube-nya sekarang. Jadi ya kita ulang-ulang lagi. Jadi mengenai sadar Allah ini mungkin masih asing bagi orang-orang yang baru mulai belajar, baru mulai mendengar apa sih sadar Allah ini. Kok baru dengar saya kata kalimat sadar Allah, ya kan? Sadar Allah ini sama dengan ihsan. Ya. Seperti apakah ihsan itu? Keisanan itu seperti apa? Seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, seolah-olah engkau sedang dilihat Allah. Bagi orang yang sudah mencapai keisanan ini, maka pastilah dia akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah, lebih beradab, lebih berakhlak ya. Sangat jarang diajarkan tentang keisanan ini. Dari kecil kita itu paling hanya sebatas hafalan ya. Cobalah ingat-ingat kita dulu waktu sekolah. Dari TK, SD, SMP. Coba. Paling kita macam anak saya itu si Jaki. Sudah masuk SD. Paling gurunya hanya ngajarin hafalan-hafalan aja. Ayat ini, ayat itu. Tapi keisanan ini nggak pernah dibuka. Seharusnya itu harus dibuka dari dini, sejak dini. Ya. Jadi ini sedikit saya cerita tentang anak saya lah, Zaki. Ya. Bukan berarti saya membanggakan anak saya, tidak. Tapi ini sebagai contoh, sebagai ya mudah-mudahan teman-teman bagi kita punya anak yang masih kecil, tolonglah diajarkan keisanan ini. Si Jaki itu kalau dia berbohong, istri saya langsung bilang, nanti bunda tanya sama Allah ya, kau bohong lah, bunda tanya sama Allah. Takut dia, akhirnya apa nggak berani dia berbohong. Mau begini mau begitu, Allah melihat kamu. Akhirnya nggak berani. Itu juga
keisanan. Ya. Terkadang lucu juga. Ada lucunya. Istri mengancam anak saya itu kadang dengan kalimat Allah saja. Kamu berbohong ya? Kalau kamu nggak mau jujur, Bunda tanya Allah ya. Saya mendengar jadi ketawa saya. Seperti apa nanya sama Allah? Pakai telepon nanyanya. Tapi anak saya percaya itu. Anak saya yakin bahwa bundanya bisa tanya sama Allah. Sehingga anak itu merasa takut. Ya. Disitulah kita mengajarkan keisanan. Ya. Dia mau berbohong, Allah melihat kamu loh. Allah menyaksikan kamu loh. Allah Maha tahu loh. Akhirnya di situ dia merasa terpantau, dia merasa diawasi, dia merasa gerak-geriknya selalu dilihat. Sehingga sikapnya juga menjadi terarah. Ya, terkadang kita juga malu, wilayah ini kan putus sambung juga. Ada saatnya kita ihsan, ada saatnya terputus dari ihsan. Jadi jangan sampai kita merasa sudah cukup lah aku belajar, udah paham aku yang namanya ihsan itu. Sudah paham aku yang namanya sadar Allah itu. Jangan kita merasa cukup, harus kita latih terus. Karena wilayah ini putus sambung. Ya. Macam Pak Adi bilang, aku merasa diawasi oleh Allah, berhadapan dengan Allah, sehingga kakiku kuturunkan, rasanya nggak sopan. Ya saat itu bisa kan, connect dia, tersambung. Coba dalam kehidupan, jangan nanti kita gunjing orang, ngomongin orang, menjelekkan orang, nggak ada ihsan. Makanya banyak itu orang, kenapa lisannya, mulutnya itu selalu berbuat dosa. Ngobrol sama si A ceritain si B, ngobrol sama si B ceritain si A, menggunjing aja kerjanya. Karena dia nggak capai ihsan ini. Apalagi para ibu-ibu itu, yang tukang gosip, tukang ceritain orang, tukang ceritain tetangga. Kalau memang tercapai yang namanya ihsan tadi, sadar Allah tadi, jangankan terucap, baru di hati mau ngomong saja, di situ dia sudah melihat Allah. Di situ dia sudah menyaksikan Allah. Aku mau ngomongin orang ya, aku lihat loh kata Allah. Ada interaksi itu di dalam dirinya. Aku lihat, aku tahu, aku mendengar. Akhirnya gemetar dia, nggak berani dia ngomong. Ya, inilah yang sedikit lagi akan menjadi yang namanya hamba. Orang kalau sudah mencapai ihsan, derajat selanjutnya adalah hamba. Jadi jangan sampai kita mengaku aku hamba Allah. Hamba Allah itu nggak sembarangan. Ada nggak ihsan di dirinya? Jadi untuk mencapai itu bagaimana Bang? Ya banyaklah metode, teknik ya. Siapa yang mengenali diri akan mengenali Tuhannya. Ya. Diri dulu yang harus kita bangkitkan. Diri dulu yang harus kita kenali. Karena untuk menyaksikan Allah ini adalah wilayah penyaksian dengan rohani. Seperti Pak Adi tadi, saya merasa Bang dekat sama Allah. Rasanya berhadapan sama Allah Bang. Di situ saya malu Bang ngangkat kaki ini. Akhirnya saya turunkan kaki saya. Ya. Nah di situ yang melihat Allah itu siapa? Mata mana bisa melihat Allah. Ya. Allah itu dia yang zohir, dia yang batin. Ya. Ketika melihat Allah dengan mata kepala ini, Allah itu menjadi batin, nggak nampak. Ya. Tapi kalau sudah melihat dengan kesadaran jiwa, Allah menjadi zohir. Seperti apakah Allah itu yang zohir ya? Nggak bisa diungkapkan. Karena yang namanya batin ketemu batin, goib ketemu goib, ya nggak goib lagi.
nggak batin lagi, menjadi nyata, menjadi zohir. Lantas seperti apa kita menerjemahkan Allah yang zohir? Yang nggak bisa diterjemahkan. Pokoknya di situ ada satu titik kesadaran, kepastian, keyakinan bahwa memang itu dia. Ya. Sehingga jiwa ini menyaksikan zat, ya, menyaksikan dia, menyaksikan Allah, terasa dekatnya, seolah-olah berhadapan dengannya, bersama dengannya. Disitulah kita jadi terpantau. Gak berani aku macam-macam lah, aku disaksikan. Ya, nah, contohnya ginilah, kalau kita pergi ke hypermart atau ke supermarket. Misalnya kita mau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi lah. Misalnya kita mau mencuri, ya kan? Karena ada CCTV di situ, orang nggak berani mencuri. Coba nggak ada CCTV, pasti banyak orang mencuri. Kenapa di supermarket itu aman? Karena di segala penjuru ada CCTV. Dia merasa diawasi, dia merasa dipantau, dia merasa dilihat gerak-geriknya, sehingga nggak berani dia macam-macam. Lantas kenapa kita dalam kehidupan tidak pernah kita merasa seperti itu? Mengapa kita tidak pernah merasa aku ini dipantau oleh Allah? CCTV Allah itu di mana-mana. Kenapa tidak ada kesadaran seperti itu? Makanya banyak orang mencuri, banyak orang korupsi, banyak orang berbuat zolim, banyak orang bermaksiat. Slow aja dia, enak aja dia, biasa aja dia. Karena dia tidak mencapai yang namanya ihsan. Ya, jadi kalau kita sudah mencapai ihsan, kemana kita mau sembunyi? Terang-terangan Allah lihat, sembunyi-sembunyi Allah lebih lihat. Mau bagaimana kita berbuat dosa? Mau bagaimana kita bermaksiat? Kalau udah merasa ihsan, sudah merasa dipantau, gak akan bisa. Jadi kalau ada orang yang sudah derajatnya ini derajat hamba Allah, ya, dia betul-betul luar biasa lah takwanya kepada Allah. Dia tinggalkan semua segala dosa, maksiat. Bukan berarti dia mampu, bukan berarti dia hebat, tapi karena sejatinya sudah dapat dia kuncinya, yaitu ihsan tadi. Ya. Makanya banyak teman-teman yang belajar sebelum mengamalkan zikir nafas biasa aja bang. Aku mau berbohong slow, mau marah-marah slow, mau berbuat dosa slow, mau bermaksiat slow. Tapi setelah mengamalkan zikir nafas kok rasanya takut ya bang, kok rasanya diawasi ya bang. Karena itu kita sudah mencapai yang namanya ihsan. Nah, jadi untuk mencapai keihsanan ini salah satu metodenya adalah zikir nafas. Amalkan zikir nafas dengan sungguh-sungguh, aktif jiwa kita. Sudah aktif jiwa kita baru bisa menyaksikan Allah. Sudah menyaksikan Allah baru yang namanya ihsan. Sudah ihsan, takwa. Ya. Jadi setelah ihsan menjadi takwa, baru di situ derajatnya hamba. Ya. Inilah yang jarang diajarkan. Dari kecil kita paling hanya hafalan-hafalan, tidak pernah dikenalkan Allah sejak dini. Ya, tidak pernah kita dikenalkan sejak dini. Nah, anak saya ajarkan itu. Terkadang ada saatnya saya itu belum bergerak, itu udah azan ya kan, di masjid azan ya. Tapi saya masih sibuk main HP itu, belum bergerak, saya ambil wudhu kan. Bukan berarti saya nggak dengar azan, dengar. Tapi anak saya itu main kesadarannya. Apa dia bilang? Ya itu Allah sudah panggil ya, sholat ya.
Allah sudah panggil itu. Di situ connect langsung, tersambung langsung, ya kan? Aduh, malu aku, diginiin pula aku sama anakku sendiri. Anakku sendiri pula yang ngingatin, ya kan? Justru anak-anak itu kalau kita ajarkan kesadaran ini, wah luar biasa. Dari kecil lah ajarin, sehingga mereka terpantau. Ya, ngomong kotor dia nggak malu kamu di hadapan Allah. Allah menyaksikanmu. Mulutmu kotor kali tuh ngomong. Nggak penting kamu ngomong. Malu dia. Ya, jangan sudah tua-tua baru belajar keisanan. Otak udah makin lemah, pikiran makin lemah, baru belajar ihsan. Kayak mana kita mau nangkap? Inilah salah pendidikan kita ini, ya kan? Orang menganggap bahwa ini ilmu ketinggian, nggak boleh anak kecil. Justru ihsan ini harus dari kecil kita ajarkan. Ya, kita ajarkan dari kecil. Anak saya itu kalau dia berbohong, istri saya enak aja itu. Bunda tanya Allah ya, awas kamu kalau bohong. Ngaku langsung dia, nggak berani dia bohong, ya kan? Karena kesadarannya nyambung, ya kan? Saya pun bingung nanya pakai mana, apa pakai telepon. Emang berapa nomor telepon Allah, ya kan? Ketawa-ketawa istri saya itu, saya aja, ya. Nah, jadi yang Pak Adi dapatkan sudah benar. Yang penting dilatih, jangan merasa sudah sampai, jangan merasa sudah aku sudah kuasai lah. Kajian Bang Andi itu gitu-gitu aja kok, asik itu aja diulang-ulang. Memang betul diulang-ulang. Tapi jangan merasa kita sudah hafal. Karena wilayah ini kalau nggak diulang-ulang melemah dayanya. Ya, justru dengan diulang-ulang itulah kita terasa. Ya, itu juga putus sambung loh. Jangan kita bilang aku sudah ihsan, udah mencapai ihsan. Besok di kehidupan tergoda pula kita kan, diajak korupsi, diajak mencuri, tergoda pula kita. Hilang ihsannya. Nggak sadar kita dipantau oleh Allah. Kalau memang kita sudah mencapai yang namanya ihsan, baik terang-terangan maupun sembunyi, baik ramai-ramai maupun sendiri, nggak berani macam-macam. Ya, kemana kita mau lari, kemana kita mau sembunyi, Allah Maha tahu. Ya kan? Nggak usah di luar diri, di dalam diri aja dia ngomong, di dalam diri aja dia tegur kita. Mau begini, mau begitu, ngomong terus dia. Cuman kita mau berbuat dosa. Jadi bersyukurlah orang-orang yang sudah mencapai ihsan. Jadi di situ akan terarah kepada ketakwaan. Ya, misalkan seperti azan, ya, bunyilah suara azan di masjid. Dia ajak kita untuk sholat. Bagi orang yang tidak ada ihsan, ya itu biasa aja itu. Tapi bagi orang yang sudah ihsan, dia sadar itu Allah yang sedang panggil. Dan ketika dia masih sibuk dengan urusan duniawi dan dia belum mau melaksanakan apa yang diperintahkan, hatinya akan gelisah. Itu contoh-contoh orang yang ihsan. Ya, itu contoh-contoh. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia. Ini kerjaan tanggung ini nggak bisa ditinggalin nih, harus saya lanjut kerja ini sampai selesai. Rupanya sudah lewat waktu sholat, ya kan? Di situ hati itu berantem, itu gelisah hati kita, ya kan? Itu bagi orang-orang yang ihsan. Jadi di situ harus kita belajar. Kita udah paham nih, ajarkan anak kita. Dari kecil harus diajarkan tentang ihsan, sehingga perilaku mereka berakhlak. Ya. Perilaku mereka berakhlak. Kenali Allah itu jangan tunggu udah tua-tua.
Kenalkan Allah dari sejak dini. Ya, tentang kesadaran ini kenalkan sama anak kita. Jangan udah tua baru belajar marifat, udah tua baru belajar hakikat. Otak udah makin lemah, pikiran makin lemah, daya ingat kurang. Tapi kalau anak-anak kita ajarkan dari sekarang, daya ingatnya kuat. Ya. Sekali aja kita ajarkan, ingat itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi paham untuk yang lain. Jangan disepelekan wilayah ini. Ya. Mudah-mudahan gak bosan. Kalau Bang Andi kok itu-itu aja ya YouTube-nya itu. Diulang-ulang aja itu. Ya mudah-mudahan gak bosan lah. Ya. Kita belajar terus. Saya pun masih belajar. Kadang itu video yang 2 tahun yang lalu saya dengar lagi. Ternyata udah hilang dari ingatanku. Gak ingat lagi aku. Ya kan? Itulah pentingnya kita ulang-ulang. Oh pernah ya aku ngomong kayak gini ya dulu ya. Kok sekarang aku baru sadar ya. Kok baru ingat ya. Ternyata hilang dia. Jadi harus kita ulang-ulang. Biar peka, biar tajam ya. Jadi yang Pak Adi rasakan tadi sudah benar, tapi jangan merasa puas. Diaplikasikan dalam kehidupan, ya. Dibawa interaksi terus Allah itu. Keluar rumah, nah, bawa Allahnya. Bersamalah Allah. Mau kerja, bersamalah Allah. Mau ngapain aja, bersamalah Allah. Jadi kita terkontrol, ya. Nggak macem-macem kita. Terpandu hidup kita. Ya, mudah-mudahan ini untuk saudaraku, sahabatku yang lain menjadi paham. Coba nanti di explore lah dalam kehidupan. Banyak ini. Contoh-contoh ihsan ini banyak. Pokoknya yang utama adalah merasa diawasi. Itu yang bagus. Awalnya merasa diawasi. Kalau diawasi itu belum ada interaksi dia. Tapi kalau sudah di atasnya lagi itu udah interaksi, udah ada obrolan 2 arah, ya. Allah ngomong, kita pun jawab. Nanti kita ngomong, Allah pun jawab. Ya, kalau sudah mencapai itu luar biasa. Akan ada penasehat diri. Jadi ya, bagi teman-teman yang belum bisa ke situ, yang penting yang utama adalah terpantau dulu. Seperti kita di supermarket, segala penjuru itu ada CCTV, kita kan nggak berani kan mau mencuri kan. Nah begitu juga dalam hidup ini, anggap aja hidup ini, dunia ini supermarket, kayak hypermart gitu kan. Nah, langit itu adalah, segala penjuru adalah CCTV-nya Allah. Bisa nggak kita merasakan aku ini selalu gerak-geriku dipantau oleh Allah? Kalau kita merasakan seperti itu, itulah ihsan. Nggak berani macam-macam, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Silakan diulang-ulang lagi. Ajarkan juga anak kita, ya. Tapi jangan terlalu tinggi. Ajarkan sesuai yang mereka pahami aja. Pelan-pelan ajarkan tentang kesadaran, tentang keihsanan, sehingga mereka merasa diawasi Allah. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.